sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Semoga kita tetap dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Harapan Bapak, anak-anak kami tetap semangat untuk mengikuti proses pembelajaran secara online. Seperti hari ini kita akan memasuki materi baru di bab 3. Tentunya harapan Bapak, anak-anak tetap semangat mengikuti supaya nanti ada persiapan untuk menghadapi ujian kuis ataupun ulangan harian, sehingga tidak ada yang ketinggalan materi yang kita pelajari. Untuk pertemuan kita hari ini, kita akan memasuki materi bab yang ketiga, yaitu mengenai fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Sebelum kita membahas materi tentang bab ketiga, seperti bab-bab sebelumnya, kita harus berpedoman kepada yang namanya tujuan pembelajaran. Ada beberapa tujuan pembelajaran dari materi bab ketiga, salah satunya menghargai nilai-nilai terkait fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. 2. Bersikap peduli terhadap lembaga-lembaga di sekolah sebagai cerminan dari lembaga-lembaga negara. 3. Menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang terakhir, mendemonstrasikan hasil analisis tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia. 1. Suprastruktur sistem politik di Indonesia. Berbicara mengenai sistem politik Indonesia itu adalah sebuah sistem politik demokratis yang bersendikan nilai-nilai lokal bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Suprastruktur politik di Indonesia. 1. Kekuasaan legislatif, yaitu bertugas membuat undang-undang, terdiri atas MPR, DPR, dan DPD. 2. Kekuasaan eksekutif, yaitu bertugas melaksanakan undang-undang, terdiri atas Presiden dan Wakil Presiden beserta menteri-menteri yang membantunya. 3. Kekuasaan yudikatif, yaitu bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-undang, terdiri atas Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. 2. Infrastruktur sistem politik di Indonesia terdiri atas partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, alat komunikasi politik, dan tokoh politik. Perbedaan suprastruktur politik dengan infrastruktur politik. Suprastruktur politik itu adalah lembaga politik yang dibuat oleh negara guna melakukan tugas atau kekuasaan negara, contohnya lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif. Sedangkan infrastruktur politik adalah suatu lembaga politik yang ada di masyarakat, contohnya partai-partai politik, ormas, LSM, atau lembaga swadaya masyarakat, kelompok penekan, media massa, tokoh-tokoh politik, dan kelompok kepentingan. B. Lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2 Ayat pertama. Tugas MPR adalah sebagai berikut. 1. Memasyarakatkan ketetapan MPR. 2. Memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Mengkaji sistem ketatanegaraan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pelaksanaannya, dan yang terakhir, menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Presiden. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 4 ayat 1, Presiden Republik Indonesia merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. 3. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Susunan dan keanggotaan DPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Fungsi DPR berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ada 3. Yang pertama, fungsi legislasi. Yang kedua, fungsi anggaran. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak antara lain: 1. Hak interpelasi. 2. Hak angket. 3. Hak menyatakan pendapat. 4. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Badan Pemeriksaan Keuangan merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri serta berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Untuk menunjang tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia didukung dengan seperangkat undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. 5. Mahkamah Agung atau MA. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Mahkamah Agung berwenang dalam hal mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, serta wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Yang keenam, Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 7. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dewan Perwakilan Daerah merupakan salah satu lembaga perwakilan rakyat dan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. 8. Komisi Yudisial atau KY. Komisi Yudisial adalah merupakan lembaga yang berperan dalam proses seleksi hakim agung dan melakukan pengawasan para hakim. C. Tata kelola pemerintahan yang baik. Penerapan good governance di Indonesia dilatar belakangi oleh 2 hal mendasar, yaitu adanya tuntutan eksternal dan adanya tuntutan internal. Prinsip-prinsip good governance antara lain: A. Partisipasi. B. Berorientasi konsensus. C. Visi strategis. D. Tanggap. E. Efektif dan efisien. F. Akuntabilitas. G. Transparansi. H. Berkeadilan. Dan I. Aturan hukum. Ajas-ajas umum yang harus dipegang dalam penyelenggaraan negara antara lain sebagai berikut: 1. Ajas kepastian hukum. 2. Ajas tertib penyelenggaraan negara. 3. Ajas kepentingan umum. 4. Ajas keterbukaan. 5. Ajas proporsionalitas. 6. Ajas profesionalitas. 7. Ajas akuntabilitas. D. Partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. 1.
pengertian dan ciri-ciri partisipasi politik. Menurut Ramlan Surbakti, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum serta menentukan pemimpin pemerintahan. Ciri-ciri partisipasi politik antara lain: 1. Kegiatan atau perilaku individu warga negara biasa yang dapat diamati. 2. Kegiatan yang dilakukan dan diarahkan untuk memengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. 3. Kegiatan yang berhasil ataupun tidak memengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik. 4. Kegiatan memengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Yang kelima, kegiatan memengaruhi pemerintah dapat dilakukan baik melalui prosedur wajar dan tidak berupa kekerasan. 2. Bentuk dan jenis partisipasi politik. Bentuk-bentuk partisipasi politik dapat dibedakan atas kegiatan politik berbentuk konvensional dan non-konvensional. Bentuk partisipasi politik berdasarkan tipe masyarakat adalah sebagai berikut. 1. Masyarakat primitif, masyarakat berkembang, masyarakat totaliter. 3. Tujuan partisipasi politik. Partisipasi politik dapat terjadi dengan berbagai tujuan sebagai berikut. 1. Memberikan rakyat atau warga negara kesempatan untuk memengaruhi proses pembuatan kebijakan. 2. Partisipasi politik juga menjadi alat untuk mengontrol rakyat dan warga negara, terutama di negara-negara otoritarian. 3. Partisipasi di sisi lain juga membantu meringankan beban pemerintah. 4. Partisipasi digunakan untuk melegitimasi rejim dan kebijakan rejim tersebut. 4. Tingkat partisipasi politik. Semakin luas ruang lingkup partisipasi politik, maka semakin rendah atau semakin kecil intensitasnya. Sebaliknya, semakin kecil ruang lingkup, maka partisipasi politik intensitasnya semakin tinggi. 5. Perwujudan partisipasi politik. Contoh konkret perwujudan partisipasi politik dapat dilihat dari bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya. Demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Bapak sajikan dalam bentuk video pembelajaran dapat bermanfaat untuk anak-anak kami semuanya, dengan harapan anak-anak kami mau untuk mempelajari materi bab ketiga ini, supaya nanti waktu Bapak memberikan soal dalam bentuk tugas, latihan, dan juga ulangan harian, anak-anak kami bisa menjawabnya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya.